Iago, Keep it together. Palagio, mozzarella of course. Film dimulai dengan menceritakan sebuah kelompok kriminal yang sangat kejam bernama Foot Clan. Hampir semua tindak kejahatan seperti pembunuhan, perampokan, dan lain sebagainya, merekalah yang sudah menjadi biang keroknya. Bahkan, polisi pun sama sekali tidak berkutik dikarenakan Foot Clan selalu berhasil lolos dari kejaran mereka. Lantas, siapakah yang dapat menghentikan mereka? Jawabannya cuma ada satu, yaitu sekawanan kura-kura yang tinggal di bawah selokan, di mana mereka sedang berlatih untuk menjadi lebih kuat. Dikatakan mereka saat ini masih belum cukup siap. Tapi di saat hari itu tiba, mereka akan beraksi dan membasmi semua kejahatan yang ada di luar sana. Dan inilah kura-kura ninja. Kemudian kita dibawa ke sebuah dermaga di mana di sana ada seorang wanita yang sedang melakukan wawancara. Wanita ini bernama April O'Neil. Tahu, belum lama ini terjadi sebuah perampokan bersenjata di tempat ini. Dikatakan hampir semua jenis bahan kimia berbahaya sudah habis dicuri oleh para perampok. Belum selesai melakukan wawancara, April pun dipanggil oleh seseorang bernama Veron Van Wyk. Dia adalah rekan kerjanya sekaligus kameramennya di setiap berita yang dia bawakan. Dikatakan April memiliki ambisi untuk menjadi seorang jurnalis terkenal yang selalu ingin mendapatkan berita besar untuk dipublikasikan. Akan tetapi, dia malah berakhir menjadi seorang reporter yang hanya meliput berita ringan saja. Hi guys, this is April O'Neil from Channel 6 News. And there are fat pigs, there are fat cows, there are no fat... 20 years I've studied, so we're going to squat down and flap your wings. Singkat cerita, malam pun tiba. April pun memutuskan untuk kembali ke dermaga dengan harapan ada seseorang yang bisa dia wawancarai tentang perampokan tersebut. Namun, ketika sampai di sana, dia mendapati sekelompok orang yang sedang mencuri sebuah bahan kimia yang ada di beberapa kontainer. Faktanya, mereka berasal dari Foot Clan dan sepertinya mereka juga yang menjadi pelaku dari perampokan yang belum lama ini terjadi. Di tengah aksi perampokan tersebut, mereka diserang oleh sekelompok orang yang entah siapa mereka, di mana kelompok itu langsung mengalahkan mereka dengan begitu cepat sampai mereka semua dibuat kepanikan dan terpaksa mundur. Saat itu juga, April yang menyaksikan kejadian itu juga sempat melihat salah satu dari mereka, tapi sayangnya sosok itu sudah menghilang sesaat dia ingin mengambil gambarnya. Akan tetapi, April menemukan sebuah simbol yang nampaknya sengaja ditinggalkan oleh kelompok tersebut. Singkat cerita, esok hari pun tiba. Sadar kalau kejadian semalam akan menjadi berita yang sangat menggemparkan, April mencoba untuk menyampaikan hal tersebut kepada semua teman kerjanya bahwasanya ada sekelompok orang yang bisa melawan Foot Clan dan bahkan mampu mengalahkan mereka dengan cukup mudah. Akan tetapi, mereka semua sama sekali tidak percaya dengan ceritanya tersebut. Meskipun dia sudah menunjukkan foto simbol yang ada di TKP, tapi itu tetap masih belum cukup untuk dikatakan sebagai bukti. Had this conversation. I'm erasing it from my mind, and the rest of us, we're gonna go back to work. Let's hit it. okay, we're ready. Malamnya, April datang ke sebuah acara di mana kita akan diperkenalkan kepada seseorang bernama Eric. Ini orangnya. Dikatakan Eric ini adalah seorang pemilik dari suatu perusahaan bernama Sek Industry, di mana perusahaannya tersebut mempunyai pengaruh yang sangat besar di kota New York dan bahkan teknologi yang sudah mereka kembangkan digunakan untuk menjaga keamanan di kota tersebut. Setelah selesai berpidato, April pun menghampirinya untuk membicarakan beberapa hal. Dari pembicaraan tersebut, kita mengetahui bahwasannya sejauh sebelum menjadi sukses seperti sekarang ini, Eric pernah bekerja dengan ayahnya April di sebuah lab sampai suatu ketika terjadi sebuah insiden kebakaran yang menewaskan beberapa karyawan, termasuk ayahnya April yang juga tewas dalam insiden tersebut. I'll see you on TV. Kemudian kita dibawa ke suatu tempat yang dimana itu merupakan markas dari Foot Clan itu sendiri. Di sana kita dipertemukan dengan pimpinan mereka bernama Master Shredder. Ini orangnya. Dia merupakan seorang pejuang tangguh dengan tingkat keganasan yang tidak tertandingi.
Setelah kejadian pada malam itu, dia sangat tidak puas dengan hasil kerja anak buahnya, di mana mereka dapat dikalahkan dengan mudahnya oleh sekelompok orang yang masih menjadi misteri. Dan untuk memperbaiki kegagalan tersebut, dia pun memerintahkan anak buahnya untuk segera menangkap mereka dengan segenap kekuatannya. Capture vigilantes however you can. The people as bait. Kembali ke April dan juga Veron, di mana mereka dikejutkan dengan sejumlah orang yang sedang hiruk-pikuk ketar-ketir mencari pertolongan. Dan ternyata telah terjadi sebuah penembakan di stasiun bawah tanah, yang mana itu adalah perbuatan dari Foot Clan. Dengan jiwa jurnalis yang penuh dengan rasa penasaran dan sok berani, April nekat masuk ke dalam stasiun tersebut demi bisa mendapatkan beberapa gambar. Akan tetapi dan ya, tepat di saat sebuah kereta lewat, semua lampu pun seketika padam dan tiba-tiba setelah menyelesaikan misinya, mereka pun segera kabur. April yang masih penasaran dengan sosok yang sudah menyelamatkannya mencoba untuk mengikuti mereka, di mana di saat dia tiba di sebuah gedung, dia pun mendengar suara mereka. April pun kemudian naik ke atas untuk melihat mereka secara langsung. Diam-diam, April mencoba untuk memotret mereka dan ia pun lupa mematikan cahaya flash, yang mana itu langsung disadari oleh mereka. Dan We know it's a camera flash. Now we gotta kill her. What? With kindness? No. iya, di saat itu juga mereka langsung menangkapnya dan memaksanya untuk segera menyerahkan ponselnya. Dan disinilah April dibuat sangat terkejut ketika melihat wujud mereka yang sama seperti monster, yang mana itu membuatnya langsung pingsan seketika. Whoa, chill. Just a mask. See? Don't freak out. Right? Setelah dia sudah sadar, mereka pun memperkenalkan dirinya sebagai kura-kura ninja. Meskipun memiliki fisik yang sangat besar, mereka mengaku kalau mereka masih di usia remaja. Dan tentunya masing-masing dari mereka memiliki sebuah nama. Yang biru bernama Leo, merah bernama Rafael, ungu bernama Donnie, dan terakhir si warna jingga bernama Mickey. Di saat itu juga mereka pun menghapus foto yang baru saja diambil April dengan tujuan untuk merahasiakan identitas mereka. We're on the move, Raphael. Setelah itu, April secepatnya kembali ke rumahnya karena dia tiba-tiba teringat akan sesuatu yang setelah membongkar lemari bajunya, dia pun menemukan sebuah berkas yang berjudul Project Rainance. Perlu diketahui, proyek ini dikerjakan oleh ayahnya dan juga Eric yang saat itu masih bekerja sama. Setelah membukanya, April menemukan sebuah simbol yang sama dengan yang digambar oleh keempat kura-kura itu. Tak hanya itu saja, dia juga menemukan suatu rekaman yang menunjukkan sedikit dari proyek tersebut, di mana mereka menggunakan 4 ekor kura-kura yang masih kecil dan juga seekor tikus. Dan ternyata Leo, Rafael, Donnie, dan juga Mickey adalah keempat kura-kura yang ada di dalam video tersebut, yang sekarang sudah menjadi makhluk yang sangat kuat, cepat, dan juga gesit. And these are my leader turtle, Raphael, Michelangelo, and Donatello. Berpindah ke para kura-kura, di mana mereka baru saja sampai di tempat persembunyian mereka. Secara diam-diam, mereka masuk ke dalam sembari meletakkan senjata mereka di tempat mereka masing-masing. Tak lama kemudian, mereka pun dikejutkan oleh seseorang yang mana itu adalah sensei atau guru mereka sendiri yang bernama Master Splinter. Sama seperti mereka, di mana Splinter adalah tikus yang juga ikut bermutasi setelah dijadikan subjek eksperimen tersebut. That's
That's how it's going to be. To the Hashi! Usut punya usut, ternyata Splinter melarang mereka untuk pergi ke atas sebab akan sangat berbahaya jika mereka ketahuan oleh para manusia. Dan karena sudah melanggar perintahnya, mereka pun diberi hukuman dan dipaksa untuk mengatakan apa yang sudah mereka lakukan. Akan tetapi, mereka sama sekali tidak berniat untuk mengatakan apapun. Namun, setelah ditunjukkan sebuah pizza keju yang sangat menggoda, Mickey pun langsung buka mulut dan menceritakan semuanya. Alright. We left the lair because the folk were taking hostages and we kicked some serious butt. Oh no, my worst fear. Setelah mendengar itu, Splinter justru menyuruh mereka untuk segera menemukan April karena dia mempunyai firasat buruk akan ada bahaya yang mengancam keselamatan April. Find the girl! Find the girl. Berpindah ke April, di mana dia sedang berkunjung ke rumahnya Eric. Tanpa basa-basi, dia pun langsung menceritakan hal tersebut kepada Eric. Bahwasannya, eksperimen yang sudah mereka lakukan selama 15 tahun yang lalu itu benar-benar membuahkan hasil. Di mana keempat kura-kura hasil eksperimen mereka telah bermutasi dan menjadi sekelompok pahlawan yang selalu memerangi kejahatan yang ada di penjuru kota. You didn't lose everything in the fire. Setelah itu, dia pun membawa April ke sebuah ruangan. Di sana, dia menjelaskan tujuan dari Project Renaissance adalah untuk menemukan obat dari segala penyakit, di mana mereka mengembangkan mutagen yang mampu menstimulasi pengobatan tubuh manusia pada tingkat sel. Dengan kata lain, apapun penyakitnya, mau ndas cekot-cekot motor liar-liar untuk cenut-cenut gulu cengang panu kadas kurap kutu air weteng senap weteng mules awak lemes dan sebagainya dapat disembuhkan dengan mutagen yang sudah mereka kembangkan. In their blood is the last. Dan ya, saat ini di dalam darah keempat kura-kura tersebut mengandung mutagen terakhir yang sangat amat berharga. Maka dari itu, dia membutuhkan bantuannya April untuk menemukan mereka dan untuk berjaga-jaga, dia pun memberikan kartu namanya jika sewaktu-waktu ada petunjuk mengenai keberadaan mereka. Find them. The course of human history may depend on it. Singkat cerita, malam pun tiba. Ketika April sedang menggunakan laptopnya, entah kenapa layar monitornya tiba-tiba menjadi error. Dan ya, ternyata itu adalah perbuatannya Donnie yang sudah meretasnya. Dia meminta April untuk datang ke suatu tempat karena ada sesuatu yang ingin mereka tunjukkan. Setibanya di sana, April pun langsung dikejutkan oleh kedatangan mereka. Dan tiba-tiba, You told me to come here. I didn't bring anyone. Exactly. Okay. Are you April O'Neil? Initiating retinal scan. Scan complete. Hey, really? Glad you could make it. Orton we want to introduce you to, but first. kemudian mereka membawanya ke tempat persembunyian mereka yang mana itu adalah sebuah selokan. Ketika melihat Splinter yang ada di depannya, seketika April langsung mengenali wajahnya meskipun ini adalah pertama kalinya dia melihat wujud Splinter yang sudah bermutasi. Always did have your father's eyes. All will be made clear. Di sisi lain, Eric datang ke suatu tempat yang ternyata itu merupakan markas dari Foot Clan. Lama setelah itu, muncullah Shredder yang langsung menyambutnya dengan cukup ramah. Dan Anda akan sangat dibuat terkejut ketika dia memanggil Eric dengan panggilan murid. This you. Dan ya, terungkaplah sebuah fakta bahwasannya Shredder adalah senseinya Eric, di mana mereka sudah lama bekerja sama. Dan dengan kata lain, Eric yang selama ini sudah dipercaya oleh masyarakat untuk melindungi kota tidak lain adalah musuh dalam selimut. Tujuan kedatangannya kemari adalah untuk menyampaikan bahwa sekelompok orang yang selalu mengganggu rencana mereka tidak lain dan tidak bukan adalah keempat kura-kura hasil eksperimen mereka yang ternyata masih hidup. Sogase. Kemudian, mereka pun melacak keberadaan April melalui kartu nama Eric yang sebelumnya dia dapatkan. Dengan begitu, mereka pun bisa langsung mengetahui tempat persembunyiannya.
Kembali lagi pada April dan juga yang lain. Di sana, Splinter sedang menceritakan asal mula bagaimana semuanya ini bisa terjadi. Ternyata, ayahnya April merupakan orang yang pertama kali sadar kalau Eric adalah sekutunya Foot Clan. Dia juga tahu kalau mereka sedang merencanakan sesuatu yang sangat jahat di balik proyek eksperimen tersebut. Maka dari itu, dia membakar lab tempat dikerjakannya proyek tersebut sampai merenggut nyawanya sendiri. Untungnya, di saat itu terjadi, April datang menyelamatkan Splinter dan juga yang lain. To safety. I never had, but I thank you now. Dari selokan inilah mereka mulai bermutasi menjadi sesuatu yang tidak pernah mereka bayangkan. Karena mereka saat itu masih begitu kecil, Splinter merawat dan menjaga mereka seperti layaknya anak sendiri. Namun, seiring berjalannya waktu, Splinter mulai menyadari cepat atau lambat akan ada bahaya yang mengancam mereka. Kemudian, dia pun menemukan sebuah cara di mana dia mengajari mereka tentang ilmu bela diri. Secara mengejutkan, mereka pun belajar dengan begitu cepat dan mengembangkan ilmu mereka yang pelajari dalam waktu yang sangat singkat. First, I will teach you. The brothers followed my lead. Accelerate. What's it is? I'm like a ghost. I'm over here. This is the Hogosha. Tanpa mereka sadari, pasukan Foot Clan sudah sampai di lokasi tempat persembunyian mereka, di mana mereka langsung meledakkan tembok di luar untuk menjebol masuk ke dalam sana. Setelah itu, semua pasukan pun langsung masuk ke dalam sana dan segera menangkap mereka. Akan tetapi, kelima mutan tersebut dapat mengalahkan mereka dengan cukup mudah. Sementara itu, si Raphael pergi ke suatu ruangan dan berusaha menghalau mereka. Namun, tak diduga langit-langit yang ada di sana seketika runtuh dan menimpanya. Mikey, you gotta get April out of here now. I got this. Tak lama, muncullah Shredder yang sudah memakai baju zirahnya, di mana saat itulah Splinter yang dekat dalam pandangannya pun menjadi targetnya, dan inilah yang terjadi. Awalnya Splinter berhasil unggul dalam pertarungan, tapi itu tidak berlangsung lama karena Shredder mampu mendesaknya sampai tak berdaya. Sadar akan hal itu, Leo, Donnie, dan Mickey dengan cepat langsung datang untuk membantunya. Tapi sayang mereka tidak bisa berbuat banyak karena sensei mereka sedang dijadikan sandera, sehingga mereka tidak punya pilihan lagi selain menyerah. Tak cukup sampai di situ, mereka juga meledakkan tempat persembunyian tersebut. Sementara itu, Raphael yang sebelumnya tertimpa reruntuhan ternyata masih hidup. Namun, dia dibuat sangat terkejut ketika melihat Splinter yang sudah dalam kondisi yang sangat memprihatinkan. Dengan cepat, dia langsung memberikannya sedikit perawatan. Kemudian, Splinter menyuruhnya untuk segera menyelamatkan 3 saudaranya yang saat ini sedang dalam bahaya. Dalam sebuah monitor, dia mendapat petunjuk lokasi mereka lewat pelacak yang dinyalakan oleh si Donnie. Some kind of a tracker. Go, Raphael. Di sini, April segera menghubungi Vernon untuk meminta bantuannya. Vernon yang sebelumnya tidak percaya dengan April, kali ini langsung dibuat sangat terkejut dengan kemunculan Raphael yang tiba-tiba sudah ada di dalam mobil. Di sisi lain, Leo, Donnie, dan Mickey kini sedang dalam tahanan mereka. Di sana juga ada Eric yang dibuat sangat terkesan dengan 3 makhluk yang ada di depannya. Disinilah Eric mulai membeberkan rencana yang saat ini sedang mereka jalankan. Dikatakan mereka memiliki banyak racun mematikan yang mereka dapat dari hasil merampok di dermaga, yang nantinya semua racun mematikan tersebut akan dilepaskan dan disebarkan ke seluruh penjuru kota. Dari sinilah Eric akan mengambil keuntungan dengan menjual obat penawar racun tersebut yang dibuat dari mutagen yang terdapat dalam tubuh mereka. 30 days, the city of New York will be a quarantine zone. We will be gods. Berpindah ke April, Vernon, dan Raphael, di mana mereka yang baru sampai langsung menerobos masuk ke dalam markas Foot Clan. Dan ya, Eric yang mengetahui itu pun langsung kabur duluan menuju ke pusat kota. Tepat setelah itu, Raphael yang sudah sampai di ruangan tersebut, yang di sana sudah ada Shredder yang menantinya. Mau tidak mau, Raphael harus melawannya meski dia tahu kalau dia tidak bisa menang. Did not teach you well.
Setelah mengalahkan Raphael, Shredder tidak segera membunuhnya, melainkan hanya meninggalkannya begitu saja, di mana mereka bertiga yang kehilangan banyak darah tampak sangat begitu lemas dibuatnya. Namun, sesuai petunjuk dari Donnie, April pun langsung menyuntikkan adrenalin kepada mereka dengan dosis yang cukup tinggi. Dengan begitu, mereka bisa bangkit dan mulai beraksi kembali. It's working. We're on Raph. Ready? Di tengah perjalanan, lagi dan lagi mereka dihadang oleh anggota Foot Clan yang masih tersisa. Di saat itulah mereka langsung menembakkan roket launcher tepat ke arah mereka. Hey guys, we gotta hustle. Shredder's over New York City. Di pusat kota, tepatnya di atas gedung perusahaan Eric, Shredder sedang memulai tahap pelepasan racun. Di sana, ada sebuah menara yang cukup tinggi yang digunakan untuk meluncurkan racun mematikan tersebut. Dan di gedung yang sama, Eric pun juga mulai mengekstrak mutagen yang didapatnya. Sementara itu, mereka berenam sedang melewati gorong-gorong yang langsung menuju ke gedung tersebut. Setibanya di sana, mereka pun membagi tugas masing-masing. Rencananya, April dan Veron akan pergi ke tempatnya Eric, sementara mereka berempat yang akan melawan Shredder. Return. Remember me, April. You can always find me. In here. Just around this corner. All right, guys, listen up. We stick together. Tibanya di atas, mereka berempat langsung berhadapan dengan Shredder, di mana mereka langsung mengeroyoknya secara bersamaan. Akan tetapi Shredder masih terlalu kuat untuk mereka hadapi, dan inilah yang terjadi. Di sisi lain, April dan Vernon yang baru saja sampai di tempatnya Eric langsung dikejutkan dengan beberapa tembakan yang dia lepaskan. Kemudian mereka pun menyusun suatu rencana di mana April akan mengalihkan perhatiannya sementara Vernon yang akan menghadapi Eric. Kembali lagi kepada mereka berempat, di mana kali ini mereka memutuskan untuk menyatukan kekuatan mereka dengan melakukan serangan secara bersamaan yang pada akhirnya di saat mereka sedang menahan Shredder, Donnie dengan kejeniusannya pun berhasil meretas dan menggagalkan misi peluncuran tersebut. Tak menyerah di situ saja, Shredder kemudian merobohkan menara yang di ujungnya terdapat wadah racun tersebut. Dan jika sampai dibiarkan terjatuh, racun tersebut akan tersebar dalam radius di sekitarnya. Dengan cepat, mereka pun segera menahan menara tersebut agar tidak terjatuh. Di saat yang sama, April pun tiba di sana dengan membawa mutagen yang masih tersisa. Dan tak lama setelah itu, menara tersebut kemudian runtuh. Tepat di saat April hampir jatuh ke bawah, mereka dengan cepat langsung menangkapnya. Kemudian di saat itu juga mereka pun langsung berayun tepat ke arah Shredder dan setelah itu mereka pun kembali ke tempat persembunyian mereka untuk mengobati Splinter. Untungnya kondisinya sudah berangsur membaik setelah memberikan mutagen untuk memulihkan tubuhnya. You're alive. It worked. All you needed was to discover that you're true. Setelah kejadian itu, Vernon menerima mobil dinas baru. Namun, bukan hanya dia yang mendapatkan kendaraan baru. Para kura-kura pun juga menciptakan mobil hasil rancangan Donnie. Yang jelas, mobil ini lebih canggih dari milik Vernon. Salah satu fitur canggih mobil itu adalah rocket launcher yang dimana tamat ending yang
Kura-kura Ninja Turtles. Pesan yang bisa diambil dari film ini adalah film ini menyampaikan nilai-nilai persahabatan, keberanian, dan menerima diri sendiri yang relevan dengan kehidupan sehari-hari. Ini mengajarkan kita bahwa dengan saling mendukung, kita bisa mengatasi tantangan yang sulit. Waspadalah, waspadalah. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Saya Kundes pamit undur diri. Bye.